Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Dara Bercerita, tempat di mana kisah fiksi jadi nyata dalam imajinasi. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu selalu update setiap kali kisah baru tayang. Siap untuk hanyut dalam cerita? Yuk, kita mulai episode hari ini. Tap, 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 derap langkah kaki seseorang keluar dari kamar mandi. Tak seberapa jauh ia melangkah sudah terdengar bunyi notifikasi dari ponselnya yang tergeletak di atas meja dekat ranjang. Sebuah cahaya mengambang di udara yang kemudian mengangkat benda elektronik itu dan menerbangkannya hingga berlabuh ke dalam genggaman orang tersebut. Ini hari yang istimewa, datanglah ke XXX di pukul 9, aku punya sesuatu untukmu, tulis pesan itu dengan nama pengirim Daniel. Seutas senyum sempurna mengembang di wajah perempuan berparas bak peri itu. Ya tentu aku akan datang tepat waktu, terima kasih sayang, I love you, ucapnya dengan ringan sambil memeluk gemas ponselnya. Tak seberapa lama berselang mobil keluar dari garasi rumahnya dan menderu di jalanan, menit demi menit berlalu hingga mengantarkannya ke salah satu bangunan bergaya modern. Tapi baru ia membuka pintu mobilnya mendadak seorang perempuan tua sudah menghalanginya. Nak, tolong beli ini, saya belum makan sejak kemarin. Ucap wanita tua itu pada perempuan berpakaian bersahaja tersebut. Maaf Nek, saya lagi enggak butuh bunga, tolong minggir saya mau masuk ke restoran, ketus gadis muda itu. Nak, tolong saya, belilah bunga ini. Rengek wanita tua itu berulang kali. Masih sama seperti sebelumnya, gadis muda nan cantik itu enggan meladeni wanita tua. Beberapa kali ia mencoba menerobos tapi lagi-lagi terhalang. Nak, kasihanilah saya, dari kemarin saya belum makan. Baik-baik, ini ambil uangnya dan tinggalkan saya. Berang si gadis muda seraya melempar uang yang diambil terburu-buru dari dalam dompetnya. Ambil bunga ini, saya tidak butuh. Sebaiknya pergi saja, lontar gadis itu lagi. Saya bukan pengemis, ambil bunga ini nak. Wanita tua itu memaksa meletakkan bunga merah muda itu ke dalam tangan gadis itu yang setelahnya ia bergegas pergi. Gadis cantik itu mendengus kesal saat melihat setangkai bunga cyclamen merah muda yang kelopaknya bak sayap kupu-kupu nan cantik. Sambil mendengus kesal ia berpaling untuk melihat wanita tadi tapi ia justru tidak melihat siapapun. Sial, siapa sih ganggu orang aja, cercanya, kemudian melanjutkan langkahnya memasuki kafe mewah di tepi pantai yang terkenal akan keindahannya. Meski perasaannya sempat kacau akibat gangguan dari wanita tua tadi, tapi sekarang gadis itu sudah dapat menata kembali perasaan berbunga-bunga terutama mengingat pesan singkat yang didapatkannya tadi. Will you marry me? Tiba-tiba ucap seorang pria sambil berlutut di lantai dengan disaksikan oleh banyak orang. Ya, tentu aku mau, ucap perempuan yang sedang ditodong sebuah cincin berlian. Lelaki itu bangkit dan memasangkan cincin permata itu ke jari manis si gadis yang berikutnya diikuti pelukan keduanya dengan perasaan yang penuh bahagia, begitu juga tepuk tangan bergemuruh dari para kolega dan keluarga beserta teman-teman mereka, kecuali dari si gadis yang baru masuk itu. Mendadak si gadis muda itu membeku di tempat saat melihat adegan di depan matanya, sang kekasih melamar sahabatnya sendiri dan hati siapa yang tidak hancur. Di tengah euforia kebahagiaan dua sejoli itu, tiba-tiba si gadis dilamar melihat kehadiran si gadis. Rafanya, ucapnya, sontak pemuda itu juga berpaling dan betapa terkejutnya ia menemukan perempuan yang pernah dijanjikannya sebuah pernikahan darinya kini menyaksikan dirinya melamar gadis lainnya. Daniel, apa maksudnya ini? Kamu dan Alia, berang gadis cantik yang akrab disapa Rafanya. Tetesan air mata luruh dari pelupuk matanya seiring gemuruh tepuk tangan yang meredup. Laki-laki dipanggil Daniel itu menghampirinya. Rafanya, aku minta maaf, lirihnya.
Di saat yang sama gadis dilamar itu juga mendekat dan berkata sama dengan menunjuk raut muka kesedihan. Kalian tega padaku. Kamu juga Alia? Aku kurang baik apa untukmu sampai kamu bisa sekejam ini padaku? Aku selalu berbagi denganmu tapi kamu masih menusukku dari belakang, lontar Rafanya. Rafanya, aku minta maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu, ucap Alia yang ikut meneteskan air mata seraya meraih tangan sahabatnya. Menyakiti apa? Rafanya mendorong Alia sembari menghela tangannya. Rafanya, kamu jangan menyalahkan Alia, sela Daniel. Apa? Geram Rafanya? Ia seakan tak ingin percaya apa yang didengar apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Kalian berdua manusia berhati iblis. Aku bersumpah kalian akan mendapatkan karmanya. Umpat Rafanya dengan melempar bunga cyclamen merah muda dengan kelopak bak sayap kupu-kupu, di mana bunga itu menyimbolkan kesedihan. Tak banyak berkata lain Rafanya langsung meninggalkan ruangan. Sampai di sini dulu cerita hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dan menemani sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Cerita ini masih bersambung, jadi, sampai jumpa di episode